Pembahasan selanjutnya dalam kitab Maulid Tiba. Di situ diterangkan dalam Al-Hadithu Tsani an Atha'in ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتنزل على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. Subhanallah. Di dalam Maulid Tiba, di situ diterangkan dalam Al-Haditsu Tsani, yaitu hadis kedua yang diriwayatkan dari Atha ibn Yasar, yang mana an Ka'bil Ahbar, dari Ka'bil Ahbar. Qala, dia berkata, 'allamani abit Taurat. Jadi Atha bin Yasar dari Ka'bil Ahbar itu berkata bahwa ayahku itu telah mengajarkanku kepadaku kitab Taurat hingga tamat. 'Allamani abit Taurat illa sifran wahidan. Sampai tamat kecuali selembar saja, illa sifran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Yang mana satu lembar itu tidak diajarkan kepadaku, setelah itu dimasukkan kertas tersebut itu ke dalam sunduk, ke dalam peti. Falamma mata abi fatahtu. Nah, jadi ketika ayahku meninggal, jadi ayahnya itu mengajarkan Taurat sampai selesai kecuali satu lembar. Nah, ketika ayahnya meninggal, maka dia fatahtuhu faidha fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Dia membukanya, ternyata selembar yang diletakkan di dalam sunduk itu adalah ada selembar kitab Taurat yang mana menerangkan yakhruju akhiruz zaman, yaitu nabiyun. Jadi ternyata dalam satu lembar itu, di dalam kitab Taurat yang disimpan oleh ayahnya, itu satu lembar itu berisi bahwa keterangan akan datang seorang nabi akhir zaman. Subhanallah, di dalam Taurat yang disembunyikan oleh bapaknya itu. Mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah. Setelah itu, di dalam Taurat tersebut itu diterangkan bahwa kelak ada nabi akhir zaman yang akan lahir, yang mana tempat kelahirannya di Makkah, di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah. Setelah itu dia akan melakukan hijrah ke Madinah. Wa sultanu bisyam. Setelah itu kekuasaannya, jadi nanti para sahabatnya itu kan bahwasanya menyebarkan agama Islam, itu nanti kekuasaannya itu adalah wa sultanu bisyam, itu sampai ke negeri Syam, Syria sekarang. Setelah itu yakussu sya'rahu wa yattaziru ala wasati. Setelah itu, yang mana beliau, ini dalam keterangan kitab Taurat, itu adalah mencukur rambutnya dan berkain pada pinggangnya. Nah, ini gambaran ketika orang melakukan ihram. Setelah itu, yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul umami. Nah, di dalam kitab Taurat selembar tadi, itu tertera bahwa yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul umam. Nah, jadi di situ ada keterangan bahwa kelak Nabi ini adalah sebaik-baiknya Nabi,
di antara para nabi yang lain. Setelah itu wa ummatu khairul umam, dan umatnya itu adalah sebaik-baik umat daripada umat selain para nabi yang lain. Subhanallah. Kita sebagai umatnya berarti khairul umam, itu termasuk adalah sebaik-baik umat di antara para umatnya nabi yang lain. Katakan yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syarafin, yang mana mereka selalu bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yasufuna fis salat kasufufihim fil qital, yang mana para umatnya itu adalah mereka berbaris ya pada waktu salat sebagaimana barisan mereka itu adalah di dalam peperangan. Ini rapi soft-softnya. Setelah itu masih dalam selembar kitab Taurat di situ dikatakan bahwa qulubuhum masahifuhum yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Yang mana? Nah, mereka semua itu selalu memuji Allah dalam keadaan suka ataupun duka. Ya. Yang mana? Thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya. Yang mana umatnya Nabi akhiruz zaman tadi itu di dalam kitab Taurat, bahwa di situ dikatakan ada keterangan thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang mana ada sepertiga yang mana umatnya para Rasulullah sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab, ada sepertiga dari umatnya itu kelak akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Ya. Setelah itu adalah wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayaghfarulahum. Nah, setelah itu ada sepertiga yang lainnya itu adalah datang ya. Artinya para umat ini itu adalah mereka datang dengan dosa-dosanya. Setelah itu adalah wa khotoyahum fayaghfarulahum. Dia datang dengan membawa dosa-dosanya dan juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para umatnya Rasulullah SAW yang sepertiga selanjutnya. Selanjutnya, wa thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khotoyahum 'idham. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikah adhabu wazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh dhunubi ka'amthalil jibal ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sepertiga yang terakhir, nah ini ya Allah, betapa bahagianya sebagai umat Rasulullah. Sepertiga terakhir dikatakan ya'tuna bidzunubin wa khotoyahum 'idham. Ada sepertiga yang terakhir, mereka itu membawa dosa-dosanya, kesalahannya yang sangat besar. Setelah itu fayaqulullahu ta'ala lil malaikah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwasanya adhabu wazinuhum fayaqulu ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalum minadh-dhunubi ka'amthal jibal. Setelah itu malaikat berkata, ya Allah, telah kami dapatkan mereka itu melampaui batas dosa-dosanya, yang mana mereka menyia-nyiakan dirinya sendiri. Dan kami dapatkan amal-amal mereka hanya sedikit dan dosa-dosanya itu bagaikan besarnya gunung-gunung. Yang mana a'malahum minadh-dhunub ka'amthal jibal. Dia amalnya sedikit, setelah itu dosanya banyak sekali. Tapi kata malaikat masih ada sambutannya atau lanjutannya. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, akan tetapi Allah di sisi lain mereka sungguh bersaksi kepadamu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya. Jadi sepertiga umatnya Rasulullah tadi yang membawa dosa-dosa besar. Setelah itu tidak ada amal baik, hanya sedikit. Bahkan dosanya sebesar gunung. Akan tetapi kata malaikat, dia tetap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Maka kata Allah ini, ya Allah subhanallah, menarik sekali. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati
ya a'azza jawahiril uqud. Subhanallah. Setelah malaikat memberikan jawaban kepada Allah, setelah itu dijawab oleh Allah dalam firman-Nya bahwasanya fayakul haqqu wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan juga keagunganku. Maka kata Allah, la ja'altu man ahlasu li bisyadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kata Allah subhanallah ini. Tidaklah aku jadikan orang yang tulus ikhlas bersaksi kepadaku itu seperti orang yang mendustakan aku. Artinya dia tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Mereka semua sepertiga yang terakhir tadi itu, walaupun dosanya banyak tapi dia masih di dalam hatinya dia mengikrarkan, dia selalu mengesahkan Allah, kata malaikat tadi, maka kata Allah, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kata Allah, mereka semua umatnya Rasulullah yang terakhir, sepertiga terakhir, aku masukkan surga dengan rahmatku. Subhanallah. Yang mana itu adalah betapa bahagianya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita semua nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah, dengan belas kasihannya Allah kita semua, karena kita tidak akan bisa mengharapkan amal-amal kita. Kita semua, saya sendiri, itu pasti ketika berbicara amal pastinya kurang. Dosa kita banyak sekali. Tetapi kita yakin semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syafaatul utma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum.